Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatasya Sabila Aulia dari jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Pandangan Islam terhadap Penggunaan Shopee PayLater. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bahasa Indonesia, Bapak Agi Ahmad Ginajar yang telah mempersilahkan saya untuk bisa memaparkan hasil makalah yang saya buat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu pandangan Islam terhadap penggunaan Shopee PayLater. Apa itu Shopee PayLater? Kemajuan teknologi di zaman ini itu meningkat semakin cepat gitu, karena teknologi zaman sekarang itu perkembangannya itu sangat cepat peningkatannya. Nah, dengan adanya teknologi ini, memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan berbagai macam inovasi. Salah satunya yaitu pada bidang perdagangan. Pada e-commerce atau electronic e-commerce, yaitu PayLater. Kita sebut saja Shopee PayLater karena di sini saya akan membahas tentang aplikasi tersebut. PayLater dalam aplikasi Shopee. Shopee PayLater bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi, baik untuk membeli barang, pulsa, makanan, dan lain-lain. PayLater ini memiliki fungsi yang sama dengan sistem kredit. Yang paling utamanya yaitu konsepnya yaitu beli sekarang, bayar nanti. Penggunaan metode pembayaran Shopee Pay ini selama pandemi meningkat sebanyak 55%. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan. Metode pembayaran PayLater selama pandemi meningkat sebanyak 55%. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Kredivo dan Katadata Insight Center. Mereka menemukan bahwa lebih dari setengah atau 55% dari pengguna jasa kredit PayLater merupakan pelanggan baru saat pandemi. Jadi PayLater ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat karena dengan adanya tawaran yang sangat menarik. Bisa dilihat di sini, ini ada skema penggunaan Shopee PayLater. Yang pertama ada registrasi pada aplikasi belanja online yang menyediakan PayLater. Yang saya sebut ini ada Shopee ya. Nah, yang kedua itu upload berkas dan data pribadi seperti KTP. Di sana kita memfoto KTP kita dan kita memfoto diri kita sendiri dengan KTP. Lalu verifikasi dokumen itu kurang lebih 60 menit. Setelah itu apabila disetujui permohonan diberikan limit kredit itu kurang lebih itu ada 15 sampai 15 juta. Bahkan saya pernah dengar itu juga sampai ada 25 juta untuk limit kreditnya tersebut. Lalu ada aktivasi PayLater itu mengatur username, kata sandi, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu limit dapat digunakan untuk membeli produk dengan memilih opsi pembayaran PayLater. Dan terakhir, tagihan akan muncul setiap bulan dan pembayaran dapat dilakukan kapanpun sebelum jatuh tempo. Jadi nanti pembayaran itu per bulan dikasih nominal untuk dibayar per bulan sampai lunas. Jadi ada semacam hutang di dalamnya kredit tersebut gitu. Belum pandangan Islam terhadap Shopee PayLater ini, saya akan menjelaskan tentang hukum ekonomi Islam yang tersendiri. Yaitu secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, dan disebut juga al-iqtisad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Pandangan Islam terhadap Shopee PayLater. Nah, karena ada pandangan Islam terhadap Shopee PayLater, itu berarti ada hukum Islam di dalamnya, karena itu ada termasuk riba dan hutang di dalamnya. Nah, menurut Baiz atau Ustadz Amir Nur Baiz, Dewan Pembina konsultasi syariah.com dalam webnya konsultasi syariah menyebutkan bahwa model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual lalu di akhir periode dibayar total seluruh harganya disebut dengan jual beli
Istijrar. Istilah jual beli istijrar banyak digunakan dalam mazhab Hanafi dan Safiyah Niyatul Muhtaj Ar-Ramli. Nah, di sini ada hukum shopee pay later dalam praktik Islam. Itu terbagi dua, yang pertama itu dibolehkan atau mubah, yang kedua itu diharamkan. Yang pertama dibolehkan tapi mubah. Dibolehkan atau mubah itu karena akadnya dilaksanakan dengan jelas dan dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melakukan ijab kabul. Jadi seperti kita beli Shopee pada umumnya, itu terjadi transaksi yang seperti itu. Nah, yang diharamkannya, yang kedua diharamkannya, yaitu karena adanya tambahan harga pada praktik kredit Shopee Pay Later dianggap sebagai harga penangguhan yang diharamkan, yaitu adanya bunga yang diberikan kepada pihak Shopee-nya. Karena tambahan harga dalam praktek kredit Shopee Pay Later adalah riba. Nah, riba itu dilarang dalam Islam, dalam etika bisnis Islam. Sedangkan praktik kredit Shopee Pay Later ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Seperti dalam hadis, kullu qardun jara na'fan fahuwa riban idza kana masyutan fihi naf'ul lil muqrid. Setiap utang piutang yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba jika dipersyaratkan. Dengan disimpulkan bahwa Shopee Pay Later ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo. Namun tetap saja Shopee Pay Later itu riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisi mengenai denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan yang semua itu bisa dikatakan adalah niat awal Shopee menciptakan fitur Shopee Pay Later guna bisa menarik keuntungan melalui pengguna. Nah, bagaimana gitu sikap masyarakat gitu dalam sikap masyarakat yang bijak dalam penggunaan Shopee Pay Later ini? Yang pertama itu ada pihak Shopee sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan itu bisa digunakan untuk pengganti biaya admin. Jadi ada fee admin gitu. Diharapkan karena card atau utang piutang merupakan akad tabaru, tolong-menolong yang tidak dibenarkan mengambil keuntungan kelebihan di dalamnya dalam Islam. Yang kedua itu pengguna Shopee terutama muslim yang melakukan aktivasi Shopee Pay Later untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat agar transaksi menjadi sah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sebelumnya ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.